Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Wildan di sini sebagai moderator di webinar bedah buku sesi 5 ini di dalam dengan buku yang berjudul Etika Bisnis dalam Perspektif Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada beberapa teman penulis kita yang menjadi presenter atau narasumber untuk membedah buku ini. Narasumber yang pertama atau penulis yang pertama ada Kang Denny Mardi. Oke, penulis yang selanjutnya ada Mas Maman Triyono. Silakan Mas, memperkenalkan diri. Lagi di jeding Mas Wildan. Oke. Untuk penulis selanjutnya ada, silakan Mbak Sri. Perkenalkan, nama saya Sri Stiani. Saya mahasiswa pendidikan program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya asal dari Semarang. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Mbak Sri Stiani. Selanjutnya ada Mbak Nita Apriyatin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nita Apriyatin. Saya dari Tegal, Jawa Tengah. Rahayu. Rahayu. Dan selanjutnya ada Kak Santi Nopalin Kopman. Terima kasih, selamat pagi. Saya Santi Novalin Kopman, asal saya dari pihak Papua. Baik, kemudian ada Kak Paradila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Paradila, saya berasal dari Sulawesi Selatan. Rahayu. Baik, terima kasih atas perkenalannya para penulis. Yang terhormat dosen pengampu kita Bapak Andri Hernandi, kemudian Ibu Sri Sulistya Hening Tias, dan juga para dosen yang telah menghadiri webinar kali ini, kemudian para peserta dan juga teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Izinkanlah saya sebagai moderator membuka sesi webinar bedah buku ini. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan beberapa penulis. Selanjutnya ada sambutan dari perwakilan penulis kepada Mbak Sri Setiani. Dipersilakan. Terima kasih Mas Wildan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Andri Hernandi, Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan 2. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Bahasa dan Budaya, Ibu Sri Sulehing Tias, Magister Humaniora. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ibu Novita Alhiyakdieni, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti agenda webinar bedah buku Etika Bisnis dalam Perspektif Ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini. Segala rasa yang tak bisa saya ucapkan dengan kata yang biasa, puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerahnya dengan segala keindahan untuk nikmat dan karunia-Nya yang tiada tara. Tiada kata yang lebih pantas melainkan segala hormat dan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dalam acara webinar bedah buku pada pagi hari ini. Pada pembuatan buku Etika Bisnis dalam Perspektif Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membutuhkan proses yang
yang menjadi titik terselesainya buku ini. Pasti proses penulisan buku penuh dengan lika-liku yang menghadang. Namun hal tersebut tidak membuat goyah, menggugurkan semangat, bahkan tidak akan menggugurkan semangat, bahkan mematahkan semangat kita untuk terus berkarya. Semoga webinar ini menjadi salah satu wadah komunikasi untuk persaudaraan ke depannya. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, dan mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu sekalian, dan rekan-rekan sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Baik, terima kasih kepada Mbak Sri Setiani selaku perwakilan dari kelompok 5 dalam bedah buku webinar Etika Bisnis dalam Perspektif Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, langsung saja kita ke acara inti, yaitu berdiskusi dan juga membedah buku yang ditulis oleh teman-teman yang narasumber tadi sudah saya perkenalkan. Namun sebelum memulai diskusi ini, saya memberikan dulu aturan. Yang pertama, setiap narasumber atau presenter, jika memungkinkan, diwajibkan untuk membuka kamera. Kemudian untuk teman-teman peserta bisa membuka kamera ataupun tidak, asalkan menjaga kondusivitas webinar ini agar berjalan dengan baik dengan tetap mematikan mikrofon, kecuali pada saat sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan bisa raise hand atau juga menulis pertanyaan di kolom komentar dan menunjukkan kepada narasumber siapa yang ditanyakan. Itu. Baik, selanjutnya kita akan memulai diskusi pada hari ini untuk membedah buku Etika Bisnis dalam Perspektif Ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditulis oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di semester 3 ini. Silakan kepada presenter atau penulis pertama, apakah sudah siap, Kang Denny Mardi? Siap, Kang Wildan. Baik. Silakan kepada Kang Denny Mardi, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator Kang Wildan atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Next slide. Di next slide, Bapak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis, dan yang kedua teori-teori etika bisnis, dan yang ketiga prinsip etika bisnis, dan yang keempat, sini saya mohon maaf saya pengertian etika bisnis. Etika bisnis terdiri dari definisi etika. Perkataan etika atau seperti lazim disebut etik berasal dari bahasa Latin etika. Etnos dalam bahasa Yunani artinya norma-norma, nilai kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Ketika perlu dipahami secara sebuah cabang filsafat yang terbicara mengenai nilai dan norma moral.
Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena setiap tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Karena ada alasan yang jelas atas tindakannya. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena setiap tindakan selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia mempertanggungjawabkannya. Tindakan itu karena terdapat alasan-alasan dan pertimbangan di setiap tindakannya. Lalu etika merupakan cabang filsafat. Etika mencari baik dan buruknya bagi tingkah laku manusia. Etika hendak mencari tindakan manusia yang manakah yang baik. Etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat seperti antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan hukum. Perbedaan letak pada aspek keharusan, perbedaan dengan teologi moral, karena tidak bersandarkan dengan kaidah-kaidah, tetapi terbatasnya hanya pengetahuan yang dihasilkan dari tenaga manusia itu sendiri. Kata moral terdiri dari bahasa Yunani sama dengan ethos yang menjadi etika. Jadi etika secara etimologi adalah ajaran atau ilmu tentang adat atau kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik dan buruknya yang diterima, umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Pada hakikatnya, menunjukkan pada ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas. Sementara etika umumnya lebih dikaitkan dengan prinsip yang dikembangkan di berbagai wacana etika atau dalam aturan yang diberlakukan bagi suatu profesi. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manfaat etika bisnis. Etika bisnis adalah pedoman yang mengatur bagaimana bisnis diterima oleh masyarakat dan bahkan mempercepat perkembangannya. Etika bisnis menggunakan seperangkat nilai luhur yang bersumber dari hati nurani, empati, adab, norma, atau aturan yang ada. Etika bisnis yang baik dapat membangun perilaku yang sangat baik dalam kehidupan ini. Manfaat etika bisnis dapat mengembangkan kerja perusahaan, tidak perlu diragukan lagi. Etika bisnis adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku semua pihak dalam sebuah perusahaan. Dengan demikian, segala aktivitas bisnis dapat berjalan dengan lancar. Salah satu manfaat etika bisnis lainnya adalah membangun reputasi perusahaan di benak konsumen. Hal ini pada gilirannya mampu mendorong penjualan dan meningkatkan pendapatan bisnis. Etika mengajarkan kita untuk mengorbankan sedikit kebebasan itu sendiri. Aturan dalam kode etik yang disepakati bersama akan membuat kita dapat melakukan sesuatu sendirian. Oleh karena itu, semua aturan yang telah disepakati, ditetapkan atau telah berlaku, harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Karena kita melanggar aturan tersebut, suka atau tidak suka, kita akan diberi sanksi atau sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Seringkali etika ini berlaku bahkan tanpa kesaksian orang lain. Hal ini karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip kehidupan manusia yang baik. Misalnya etika seseorang mencuri meskipun tidak dilihat atau diketahui orang lain, itu tetap melanggar etika dan norma yang berlaku. Lalu ada tujuan etika bisnis. Tujuan utama dari sebuah bisnis pada dasar adalah untuk mengejar keuntungan dan omset yang besar. Laba adalah pendapatan atau sesuatu yang secara fundamental dibutuhkan oleh bisnis untuk kelangsungan bisnis dalam rangka mengembangkan bisnis. Keuntungannya adalah hal yang baik dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Tujuan paling dasar dalam bisnis adalah untuk memberkati dan mengambil manfaat dari kegiatan yang dilakukan untuk orang lain yang benar-benar membutuhkannya. Alasan etika bisnis adalah untuk mengembangkan kesadaran etis bagi para pelaku bisnis dan untuk memberikan batasan pada tindakan yang dapat merusak praktis bisnis yang baik. Etika bisnis bertujuan untuk menata perusahaan agar lebih efektif, menciptakan perusahaan bersaing secara sehat, mencapai kinerja yang tinggi, mengatur bidang pekerjaan, menjalin hubungan kerja dengan mitra bisnis, dan menerapkan sistem transparansi tanpa penyembunyian. Melakukan etika bisnis tentu memiliki tujuan yang memang sudah diatur dan ditentukan dengan sebaik mungkin. Yang pertama, membangun kode etik bisnis. Kode etik ini nantinya akan bisa untuk mengatur, mengembangkan, dan merencanakan metode berbisnis dalam kerangka
ajaran. Kode etik ini juga menjadi simbol untuk melindungi pelaku bisnis dari risiko. Dan yang kedua, menjadi dasar hukum. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas, bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Menyelesaikan perselisihan. Kode etik ini memiliki persepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan konflik atau kerugian yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Lalu materi yang keempat adalah asal etika bisnis, terdiri dari latar belakang dan perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang etika bisnis. Etika bisnis pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Etika telah dibahas secara ilmiah selama berabad-abad, dengan isu ekonomi dan bisnis sebagai salah satu topik utama dan dalam perkembangan era bisnis modern. Filsafat berkembang ketika filosof Plato, Aristoteles, dan filosof Yunani lainnya membahas bagaimana pengaturan interaksi kehidupan komersial manusia di negara bagian, ekonomi, dan kegiatan komersial. Filsafat yang dioleh abad pertengahan serta kelompok-kelompok yang terus membahas isu-isu penting ini. Ekonomi dan etika bisnis adalah diskusi mendalam tentang filosofi dan teknologi modern. Saat ini, para ilmuwan filosofi dan pengusaha di Amerika Serikat dan negara-negara lain di seluruh dunia telah membahas etika bisnis dalam kekaitan dengan latar belakang agama dan teolog. Perkembangan etika bisnis di Eropa Barat pada tahun 1980-an, etika bisnis berkembang sebagai ilmu baru sekitar satu dekade kemudian. Dimulai dengan Inggris Raya, secara geografis dan budaya paling dekat dengan Amerika Serikat. Diikuti oleh negara-negara Eropa Barat lainnya. Etika bisnis sekarang dapat diteliti dan dikembangkan seluruh dunia. Mendengar tentang etika bisnis di Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, dan kawasan Asia lainnya, sejak awal liberasi ekonomi di Eropa Timur dan tentunya sistem ekonomi komunitas pada 1980-an, Rusia dan negara-negara bekas komunis lainnya telah mendapat manfaat dari etika bisnis. Pemahaman yang mengarah pada perpindahan dari sistem ke ekonomi pasar bebas. Etika bisnis dibutuhkan oleh setiap orang yang telah menjadi kajian ilmuwan yang luas. Lalu ada perkembangan. Perkembangan etika bisnis, perkembangan dunia bisnis semakin global, tentunya harus diimbangi memiliki aturan bisnis yang saling menguntungkan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga saling menguntungkan. Etika dan integrasi kemampuan murni untuk membantu orang lain, kejujuran, kemampuan menganalisis persaingan, kemampuan dan kemauan untuk mengakui kesalahan dan kemudian menggunakan sebagai pelajaran untuk sukses patut dipuji. Jangan dianggap sebagai keserakahan karena kesepakatan dunia masa depan yang lebih bebas akan mendorong persaingan yang lebih bebas. Melalui ilmu pengetahuan, semoga kita dapat berpikir dan berimajinasi bahwa kita sedang ditantang untuk memasuki alam baru pada pasar bebas dunia. Daya saing tidak tergantung pada ukuran perusahaan, bagaimana kita mengelola bisnis. Sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin terlalu banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Salam Rahayu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Rahayu, Kang Denny, terima kasih atas pemaparan di pengertian etika bisnis di bab 1 ini ya. Dan di dalam buku bab 1 ini masih membahas dasar-dasar tentang pengertian, kemudian tujuan, manfaat, dan juga asal muasal etika bisnis. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah menghadiri, terima kasih dan sudah berkontribusi sebagai peserta. Silakan bisa mempersiapkan pertanyaan bagi setiap narasumber. Nanti akan ada sesi diskusi. Kemudian untuk pertanyaannya juga bisa disiapkan, ditulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa mengisi daftar hadir webinar pada kali ini. Nanti akan di-share oleh panitia di kolom komentar. Bisa dipantengin aja dan juga bisa melihat informasi-informasi yang tertera di kolom komentar.
Seperti itu. Kita lanjutkan kepada penulis yang kedua. Di bab atau di bab 2 ini ada Mas Maman Triono yang akan membahas tentang teori-teori etika bisnis. Bagaimana teori-teori etika bisnis yang bisa dituangkan oleh Mas Maman ini. Kepada Mas Maman Triono, waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat siang semuanya. Rahayu. Terima kasih kepada moderator dan Bapak Ibu dosen maupun para peserta webinar lainnya atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pembahasan tentang teori-teori etika bisnis dalam perspektif ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun di sini tidak semua teori yang penulis tuangkan ke dalam buku ini, setidaknya memberi gambaran secara garis besar yang bersifat universal. Langsung saja pada pembahasan. Dalam perspektif ajaran kepercayaan, laba bukanlah satu-satunya objek yang dicari oleh para pelaku bisnis. Pelaku bisnis lebih menekankan kepada mewujudkan kepuasan pelanggan, di mana kepuasan konsumen juga menjadi salah satu indikator untuk yang mengukur seberapa besar kepedulian produsen terhadap konsumen, sehingga tidak menimbulkan anggapan bahwa produsen itu egois dan hanya bertujuan mencari keuntungan tanpa memikirkan kesejahteraan dan kepuasan konsumen. Di dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengajarkan agar kita selalu berlaku adil, ikhlas, jujur, dan saling menguntungkan, atau membangun pada perekonomian yang berlandaskan gotong royong. Oleh karena itu, kita didorong untuk memiliki sikap dan etika dalam berbisnis, agar tidak hanya kita yang merasa untung tetapi juga konsumen, sehingga setelah mengonsumsi produk, konsumen merasa bahwa produk dan harga yang produsen buat yang didistribusikan seimbang dengan kualitas dan fungsi produk tersebut. Contoh katakanlah ketika seorang penjual panci misalnya menjual barangnya kepada seorang pembeli, lalu si penjual ngasih harga yang sesuai dengan harga yang dari pabrik, lalu si pembeli memberikan keuntungan dengan ikhlas berapapun besarnya, dan pihak penjual pun juga menerimanya dengan ikhlas. Inilah yang disebut dengan adil, jujur, ikhlas, dan saling menguntungkan. Jadi di situ sama-sama saling senang atau bahagia atas transaksi tersebut. Penulis di sini sebetulnya terinspirasi dengan fenomena-fenomena yang sudah ada, seperti halnya di Facebook misal, dengan narasi misal motor Mio, surat-surat lengkap hidup dijual, tawaran atau tawaran itu apa ya? Kasih harga yang relevan gitu, sepantasnya gitu. Ada juga yang lur barter motor GL gitu, bodi CB, surat-surat lengkap hidup, PLN normal dengan grand tahun 91 misal. Itu adalah prinsip-prinsip DNA yang dimiliki orang asli Indonesia. Leluhur kita pada zaman dahulu telah melakukan barter dan lain sebagainya. Inilah yang susah ditiru oleh negara lain. Apa yang didapat di situ secara materi atau secara konsep bisnis ya rugi, akan tetapi di situ mendapatkan masing-masing hak dan saling merasa sama-sama senang atau legowo. Kalau bahasa Jawanya itu berlapang dada bila di bahasa Indonesia kan. Nah, perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini boleh dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan secara konsep maupun operasionalnya itu mulai menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip gotong royong.
Di dalam penghayat kepercayaan sudah lebih mengenal dengan konsep ekonomi gotong royong. Pada prinsipnya, penghayat kepercayaan ini hanya berdagang, namun tidak berbisnis sebetulnya. Berdagang sifatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan berbisnis itu kan untuk mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Kenapa penulis bisa berkata demikian? Karena penulis mengatakan di buku ini bahwa kunci utama keselamatan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ialah menolak dunia materi dan fokus kepada kontemplasi atau yang disebut laku spiritual. Contohnya kayak semedi, manekung kan gitu. Di kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dikenal pula dengan sebutan karma atau hukum sebab akibat. Ketika dalam kegiatan transaksi jual beli tersebut terdapat ketidakjujuran atau pengeksploitasian alam, maka para masyarakat penghayat kepercayaan ini atau masyarakat adat takut karena hukum sebab akibat yang berimbas pada dirinya sendiri. Keunikan pendekatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terletak pada sistem nilai yang salah satunya mewarnai tingkah laku ekonomi masyarakat pada umumnya dan pada penghayat kepercayaan pada khususnya. Ada teori yang penulis katakan di dalam bukunya, baik agama ataupun kepercayaan lebih dari sekedar nilai dasar etika ekonomi seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai-nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi religius di masyarakat. Jadi intinya ekonomi gotong royong pada penghayat kepercayaan ini dan masyarakat adat mengutamakan aspek hukum dan etika adat, yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika adat yang berbudi luhur pekerti. Antara lain prinsip ibadah, persamaan, kebebasan, keadilan, gotong royong, toleransi, tolong menolong. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi gotong royong. Sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan, pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi, dan diskriminasi serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada teori manfaat dalam buku Etika Bisnis yang sesungguhnya tidak tahu arahnya mau kemana, manfaat bagi produsen kah, atau ke penjual kah, atau ke konsumen kah, atau ke pembeli kah. Akan tetapi dalam buku Etika Bisnis dalam perspektif ajaran kepercayaan ini, penulis merubahnya dengan teori yang dari salah satunya dari itu akar perjalanan, yaitu teori Dawegan Santri misalnya. Maknanya adalah melihat pohon kelapa dan merenungkan secara dalam, maka akan dapat menarik pelajaran bahwa dari pohon kelapa segala-galanya dapat dimanfaatkan bagi kehidupan umat, seperti daun, buah, lidi, dan pucuk. Yang awal konsepnya dari objek menjadi subjek. Sesuai dalam ajaran penghayat kepercayaan semuanya menjadikannya itu subjek agar menjadi keharmonisan bagi alam semesta serta menjaga keutuhan alam semesta. Jadi dalam teori manfaat ini baik antara produsen atau penjual dan konsumen atau pembeli mempunyai kesamaan manfaat yang saling bermanfaat, yang sama atas menjadi manusia yang seutuhnya. Teori yang kedua yaitu teori kewajiban. Di sini penulis menerapkan teori budi luhur. Budi mempunyai arti kesadaran
tinggi berisikan cahaya ketuhanan atau keilahian yang memberikan sinar terang atau pepadang yang terletak pada akal manusia itu sendiri. Budi luhur ini maksudnya mempunyai sikap yang mengandung atau memerangi kejahatan, bertindak jujur, tenggang rasa, rela berkorban, mempunyai kesadaran moral, bernalar, kesadaran sosial, dan sebagainya. Jadi penulis dalam teori kewajiban ini menerangkan bahwa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contoh, kenapa kita harus berlaku jujur, adil, ikhlas, amanah, dan sebagainya dalam berbisnis? Karena itu adalah kewajiban. Maka dari itu etika deontologis atau kewajiban ini tidak memperhatikan hasil atau akibat dari suatu tindakan. Yang penting kita memenuhi kewajiban kita kepada orang lain, yaitu dengan cara berbuat kebaikan tadi. Teori H ini tidak berbeda jauh dengan teori kewajiban atau teori deontologi tadi. Dan penulis juga mengatakan teori H ini berakar pada teori kewajiban, yang mana teori H ini menyangkut martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Dalam teori H ini penulis menggunakan teori yang terdapat pada penghayat kepercayaan budi suci yang terdapat yang berpusat di Bali. Budi suci ini mengajarkan manusia sebagai pengemban budi luhur harus menghormati harkat dan martabatnya sebagai manusia atau memanusiakan dirinya dengan melaksanakan kodrat luhur yang melekat pada dirinya. Dalam hubungan dengan sesama di budi suci ini diajarkan yang pertama dapat merasakan penderitaan orang lain. Yang kedua dapat menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga selalu menyatu dengan pendapat bersama demi kebaikan bersama. Yang keempat dapat memaklumi kekurangan orang lain. Yang kelima dapat menumbuhkan, memelihara, dan mempertahankan sikap gotong royong dalam lingkungannya. Sedangkan dalam hubungan dengan alam, budi suci mengajarkan bahwa manusia hendaknya melestarikan alam dan tidak membunuh binatang dengan sembarangan, serta tidak merusak lingkungan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk lainnya. Demikian pula dengan hak dan kewajiban. Maka hak dan kewajiban seperti dua sisi mata uang logam yang saling melengkapi. Seseorang biasanya memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berlaku sesuatu kepada orang lain. Kemudian pada teori keutamaan, penulis menyebutkan dalam etika bisnis teori keutamaan didefinisikan sebagai penggambaran watak mengenai perilaku seseorang dan memungkinkannya bertingkah laku baik secara moral. Pada penghayat kepercayaan, salah satu contohnya di Ugamo Malim terdapat ajaran tentang keutamaan, yang mana di Ugamo Malim ini menyiratkan ajaran keutamaan. Ajaran keutamaannya yaitu untuk memelihara keseimbangan lingkungan. Jadi mulai jadi Napoleon memberikan manusia akal budi sebagai jalan kehidupan. Tetapi tidaklah manusia dapat semena-mena menggunakan sumber daya alam, apalagi serakah. Di Jawa ada istilah Satria Pandita. Satria Pandita ini ialah satria yang berwatak pendeta. Maksudnya di dalam hidupnya sebagai satria dengan segala sifat, kebiasaan, niat diri seseorang dan tekad satrianya dilaksanakan dengan kebijaksanaan pendeta yang penuh kearifan, melaksanakan keutamaan hidup sebagai sarana manusia meraih keutamaan dunia.
Dengan demikian hidup adalah utama dan sangat berharga. Maka gunakanlah setiap menit yang ada untuk berbuat sesuatu kebaikan kepada umat manusia. Dari hal yang penulis sampaikan pada buku etika bisnis dalam perspektif ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini semua adanya keterkaitan hubungan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Ketiganya masuk dalam satu sistem, dan karena itu agar keberlangsungan kehidupan di alam semesta ini dapat terjaga kelestariannya serta tetap harmoni. Sesuai falsafah Memayu Hayuning Bawana, demikian pemaparan dari saya. Untuk kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator Rahayu dan terima kasih. Rahayu, baik, terima kasih atas pemaparannya. Sangat luar biasa sekali, sangat keren ya, terutama dalam teori-teori etika bisnis yang dibahas oleh penulis, yaitu teman kita Mas Maman. Di sini sudah mengambil beberapa teori dan bahkan sudah diterapkan dalam ajaran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Seperti tadi ada manfaatnya ini tidak hanya untuk manfaat untuk diri sendiri, namun bermanfaat juga untuk pembeli gitu. Jadi maksudnya seorang penghayat yang berdagang itu tidak berprinsip bisnis hanya untuk menguntungkan diri sendiri, namun justru lebih kepada berdharma ya, atau memberikan manfaat seperti itu. Kemudian ada juga kewajibannya sebagai manusia yang bagaimana caranya untuk memayu Hayuning Buwono. Kemudian ada juga keutamaan yang menjadikan sebuah bisnis atau perdagangan yaitu menjadi sebuah manfaat bagi pembelinya, tidak hanya menguntungkan seperti itu ya. Baik, saya mengingatkan kembali kepada seluruh peserta bisa menyiapkan pertanyaan untuk narasumber-narasumber atau presenter yang telah hadir. Bisa ditulis di kolom komentar atau nanti pada saat sesi diskusi bisa raise hand atau mengangkat tangannya, kemudian mengaktifkan mikrofonnya. Kita lanjutkan kepada presenter ketiga atau di penulis yang ketiga ada Mbak Sri Setiani dan juga Mbak Nita Apriyatin yang akan membahas tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Kepada Mbak Sri Setiani, waktu dan kesempatan saya berikan untuk waktu presentasi 15 menit dari sekarang. Silakan Mbak Sri. Terima kasih Mas Wildan sebagai moderator atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pada bab 3 ini, saya berkontribusi untuk menuliskan prinsip-prinsip etika bisnis. Yang perlu diketahui bahwa pada buku ini terdapat 8 prinsip etika bisnis yang berhasil kami tuliskan. Di antaranya yaitu ada prinsip saling menguntungkan, prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip kepercayaan, prinsip perilaku, dan prinsip inovatif dan kreatif. Yang pertama, prinsip saling menguntungkan. Yang mendasari saya untuk menuliskan prinsip saling menguntungkan yaitu ada 2 hal. Yang pertama itu ada kesadaran, apa itu kesadaran dan apa itu keikhlasan. Kesadaran saya ambil dari berbagai sudut pandang para ahli dalam sudut pandang psikologi, di mana arti dari kesadaran adalah suatu mawas diri. Dengan mawas diri, maka akan memunculkan tindakan yang profesional seperti dalam kegiatan bisnis sesuai kebutuhan, terus sesuai keperluan, secukupnya, semestinya, dan sebenarnya. Dalam prinsip saling menguntungkan ini, sangat penting untuk dimulai dari diri sendiri, yang artinya kembali tadi mawas diri. Dan dengan mawas diri, itu akan dapat mengendalikan diri dalam menentukan keuntungan dalam kegiatan berbisnis. Kemudian yang kedua, mengenai keikhlasan. Mengapa saya menuliskan prinsip saling menguntungkan yang berkaitan dengan keikhlasan? Karena dengan menerima apa adanya,
yang akan terhindar dari suatu kekurangan secara terus-menerus dan suatu kegelisahan. Karena jika kita menerima apa adanya yang kita peroleh dari saling menguntungkan, itu akan membantu dalam proses berbisnis. Pada keikhlasan ini, saya mencantumkan filosofi Jawa, yaitu nerimo ing pandum, yang artinya menerima dan pasrah terhadap sesuatu yang sudah diberikan atau dialaminya. Dalam perspektif ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saya di sini juga menuliskan berbagai dari berbagai sudut pandang kepercayaan. Kemudian untuk prinsip yang kedua, yaitu tentang prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran sangat penting, yang kita ketahui sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan berbisnis. Pada berbisnis pasti ada keterkaitan antara perilaku, ucapan, atau tindakan. Nah, kejujuran dapat dinilai itu adalah suatu nilai kejujuran jika yang dimana tindakan atau perilaku itu sesuai dengan ucapan yang dilontarkan. Dan di sini saya masukkan filosofi Jawa filosofi Batak yang berbunyi naso matangga dihata, naso matahu dibohi. Yang artinya itu adalah suatu keberanian dalam mengatakan hal yang benar dan hal yang salah. Di sini dalam implementasi dalam kegiatan berbisnis yaitu adalah artinya dapat dikaitkan, yaitu entah itu pimpinan, entah itu suatu jabatan yang lebih tinggi, kita tidak, maksudnya kita tetap berani untuk berkata jujur, namun dengan sopan santun, dengan etika yang baik. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi saya tuliskan tentang kemandirian dan kebebasan. Prinsip otonomi adalah perilaku manusia dalam mengambil keputusan dalam bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Nah, mandiri di sini adalah mengambil keputusan dengan kemampuan sendiri dan sesuai dengan yang diyakini. Yang dimana kepercayaan diri yang berdasarkan dari mawas diri tadi diimplementasikan dalam dunia bisnis. Yang kemudian untuk kebebasan yaitu sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kita bebasnya dalam menentukan suatu kesepakatan itu bebas dari tekanan yang dimana dalam prinsip ini adalah bebas dari suatu tekanan atau hasutan dari orang lain. Namun di sini kita perlu sadari bahwa harus didasari dengan rasa eleng. Eleng adalah ingat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keempat yaitu tentang prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab ini saya tuliskan ada 3, yang dimana didasari oleh 3 tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap pelanggan, tanggung jawab terhadap karyawan. Yang dimana yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan adalah hal yang sangat harus kita lakukan dalam berbagai lingkungan, dalam berbagai lingkungan kehidupan kita. Bukan hanya dunia bisnis saja, namun di sini saya akan fokus pada dunia etika dalam berbisnis. Nah, seperti apa? Nah, lingkungan etika berbisnis kita harus menjaga, memperindah dan menyelamatkan dunia dengan cara lihat saja, jika kita dalam berbisnis tidak memperhatikan lingkungan, apalagi kalau kita dalam berbisnis itu dalam bisnis yang proporsi yang lebih tinggi dan melibatkan suatu lingkungan seperti bisnis yang sudah besar, misalnya kita tidak memperhatikan dalam pembuangan limbah, dalam pembuangan hasil-hasil yang tidak, maksudnya hasil-hasil yang sisa-sisa dari produksi dalam berbisnis tersebut. Jika itu adalah lingkup berbisnis yang besar. Nah, kemudian di sini dengan menjaga lingkungan, kita akan berpartisipasi, kita akan turut dalam menjaga lingkungan
tempat tinggal kita alam semesta, sehingga akan mencapai yang namanya Mayu Hayuning Bawono. Kemudian tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap karyawan. Jika suatu bisnis itu melebihi dari satu orang, maksudnya satu bisnis dalam suatu kegiatan yang sama, dalam membutuhkan suatu karyawan istilahnya, kita harus saling menghormati dan mendengarkan apa yang menjadi pendapat dari salah satu teman bisnis. Sehingga dalam karyawan adalah, jika etikanya yaitu kita memperlakukan sesama manusia dengan etiket yang baik. Dan seperti tadi, memberikan kepercayaan kepada karyawan, yang artinya kita saling menghormati, terus kita memberikan haknya, memberikan apa yang sudah menjadi kepemilikan dari karyawan tersebut. Yang kemudian yaitu prinsip tanggung jawab terhadap pelanggan. Dalam berbisnis pasti erat kaitannya dengan hubungan timbal balik antara pelanggan, antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam suatu bisnis. Ketika melakukan kegiatan berbisnis antara satu orang dengan yang lainnya, kita harus berkata, kembali lagi pada prinsip kejujuran. Kita harus berkata sesuai dengan apa yang kita ajukan dalam prinsip, dalam kita mengajukan barang terhadap apa yang kita katakan. Jadi kita semisal menjual barang, apa yang kita katakan dengan realita dari barang tersebut, kita harus mengatakannya dengan kejujuran. Dan itu adalah sebuah tanggung jawab terhadap pelanggan. Bagaimana jika bagaimana jika pelanggan akan percaya jika apa yang dikatakan dan apa yang diwujudkan dalam barang itu berbeda? Nah, itu akan menghambat suatu proses kegiatan bisnis untuk ke depannya. Nah, selanjutnya dalam prinsip tanggung jawab ini saya mencantumkan juga dalam pandangan ajaran dari agama Malim dari Batak, yaitu ganep jelema manjaluk upana dosokot sian debata humbertu naniolana. Yang artinya yaitu siapa yang membuat, maka seorang itulah yang akan menerima hasilnya, dan dia sendirilah yang akan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul. Yang artinya di sini adalah hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat antara tadi lingkungan dengan alam semesta, terus hubungan sebab akibat antara sesama manusia, yaitu karyawan kan juga manusia. Jadi ini adalah hubungan sebab akibat antara sama manusia. Kemudian hubungan antara pelanggan. Kita akan menerima akibatnya jika kita memperlakukan pelanggan kita dengan baik sesuai dengan etika yang jujur, etika yang baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang 4 prinsip, yaitu prinsip saling menguntungkan, kejujuran, otonomi, dan prinsip tanggung jawab. Apabila ada salah kata atau perkataan yang salah, saya mohon maaf, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjutkan ke Mbak Nita. Ya, terima kasih Mbak Sri. Rahayu Bapak Ibu dan semua peserta yang berbahagia. Dalam buku ini saya berkontribusi masih di bab 3, yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Seperti yang barusan dijelaskan oleh Mbak Sri tentang beberapa prinsip etika bisnis, saya akan menambahkan penjelasan tentang beberapa prinsip juga yang tidak kalah penting. Di antaranya adalah prinsip keadilan, prinsip kepercayaan atau trust, prinsip perilaku, dan prinsip kreatif serta inovatif. Keadilan merupakan suatu sikap di mana seseorang tidak memihak kecuali pada kebenaran, dan diharapkan mampu berlaku adil kepada setiap orang sesuai dengan hak yang diperolehnya atau suatu kondisi sesuai moral.
Dalam etika bisnis, mengapa prinsip keadilan harus dimiliki bagi pelaku bisnis? Karena prinsip keadilan ini mencakup pada keseimbangan dan tanggung jawab. Dengan menjalankan prinsip keadilan, maka pelaku bisnis akan menjauhkan dari hal-hal di luar norma yang berlaku dan perkara-perkara atau perilaku yang mengakibatkan kekacauan. Tujuan ditegakkannya prinsip keadilan dalam berbisnis adalah agar setiap orang diperlakukan sesuai haknya masing-masing dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam menjalankan prinsip keadilan diperlukan adanya sikap objektif berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sebagai pelaku bisnis, ada kalanya mendapat tuntutan untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan bagi orang lain. Namun, apabila situasi objektif tidak memungkinkan, maka berlaku prinsip tidak boleh merugikan orang lain atau relasi bisnis. Prinsip ini seperti yang ada pada ajaran kepercayaan hukum Memalim yang dari Batak yang berbunyi unang holan diri niba sinahiron. Ia naringkot didongan dangpi nairohahon. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan. Yang memiliki makna agar jangan hanya mementingkan diri sendiri, sedangkan kepentingan orang lain diabaikan, yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada sesama manusia, karena semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan perlu disadari pula bagi pelaku bisnis bahwa satu sama lainnya saling membutuhkan secara hanya keramah gilingan, yang artinya hidup seperti roda berputar. Maksudnya adalah dalam berbisnis ada kalanya kita di posisi rendah atau terpuruk, dan ada kalanya kita juga di posisi atas atau kesuksesan. Sehingga harus terjalin korelasi yang baik tanpa adanya diskriminasi dan pastinya dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun legal. Untuk prinsip yang keenam, yaitu prinsip kepercayaan atau trust. Kehidupan manusia selalu membutuhkan suatu sistem etika. Sistem etika ini untuk menjembatani pertentangan sosial akibat perbedaan kepentingan termasuk dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah dengan membangun kepercayaan atau trust. Para pelaku bisnis melakukan berbagai upaya untuk membangun kepercayaannya agar dapat menjadi magnet yang bisa menjaring pelanggan atau rekanan atau mitra atau relasi bisnis. Kepercayaan akan terjadi apabila adanya rasa percaya diri dari pelaku bisnis, karena dengan adanya percaya diri atau optimistis, maka akan menghantarkan mereka menjadi pribadi yang lebih tangguh, pantang menyerah, dan tentunya tetap semangat dalam menghadapi rintangan. Dari sikap yang optimis tersebut dapat menjadi magnet bagi siapapun yang akan menjadi pelanggan atau mitra atau relasi bisnisnya. Tentunya sikap yang optimis dari pelaku bisnis harus juga dibarengi dengan loyalitas dan kesetiaan yang dimana dalam menjalani bisnis harus mempunyai pendirian teguh, taat dengan perjanjian, mengikuti kesepakatan atau keputusan yang timbul dari pertimbangan bersama, taat kepada orang tua, keluarga, suku, dan bangsa. Mohon maaf ada background yang kurang menyenangkan. Esensi dari nilai loyalitas dan kesetiaan tercermin dalam sikap mental seseorang untuk melakukan yang terbaik bagi relasi, peka terhadap lingkungannya, dan mendorong bertindak untuk kepentingan terbaik bersama. Saya lanjutkan untuk prinsip perilaku. Sesuai dengan norma dan kecenderungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai watak kreatif dan berkeinginan untuk berkembang, maka perlu adanya perilaku yang dilandasi oleh kejujuran, niat baik atau tidak berniat jahat, adil, dan hormat pada diri sendiri serta hormat pada orang lain.
Ketika di dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengacu pada budi pekerti luhur yang mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Cakupan ini merupakan sentral dari segala sumber yang membimbing perilaku manusia. Dalam menjalankan bisnis yang beretika, hendaknya dalam berperilaku harus berdasarkan kesadaran dalam upaya menjaga sikap spiritualnya, kebersihan hati, kemuliaan, dan kearifan manusia seutuhnya, yang diupamakan menjadi manusia gondo arum yang berkepribadian lembaran ulat manis kang mantes aruming wicara kang beranani sinepuh laku utomo. Kalimat ini saya kutip dari buku ciptaannya Bapak Swadi Basuki, yang mengandung arti bahwa manusia yang mempunyai wibawa membuat orang lain senang dan tertarik apabila berbicara banyak orang yang terkesan karena banyak muatan yang bermanfaat. Selalu memberikan teladan sebagai contoh yang berguna dalam kehidupan karena penghayat ilmu sejati wajib untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi sesama melalui kebersihan hati dan tindakan yang nyata. Saya lanjutkan untuk prinsip yang ke-8, yaitu inovatif dan kreatif. Berbisnis adalah bagi mereka yang mengenal potensi dan belajar mengembangkannya untuk menangkap peluang serta mengorganisasi usaha dalam mewujudkan cita-citanya, sehingga dibutuhkan prinsip kreatif dan inovatif untuk sebuah perubahan positif yang dapat membuat bisnis terus berkembang. Kreatif merupakan ide baru atau pemikiran sesuatu yang baru dan berbeda. Dan inovatif merupakan kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang baru. Inovasi tidak dapat dipisahkan dari dua kriteria utama, yaitu kebaruan dan perbaikan. Seorang pelaku bisnis harus melakukan inovasi bisnis dengan kesabaran, ketekunan, dan pantang menyerah. Sabar dan tekun menekankan kelanjutan tindakan seseorang meskipun berulang kali mengalami kesalahan, namun berusaha memperbaikinya dan tidak pernah menyerah pada tujuannya, serta terus mengejar impiannya untuk meraih kesuksesan. Setelah dijelaskan prinsip-prinsip etika, maka untuk meminimalisir atau bangkit dari kegagalan bisnis, perlu adanya kesadaran membangun diri pribadinya dengan selalu budi sejati ning becik atau membangun kebersihan hati yang sejati, berbudi bawa laksana, yang artinya berjiwa besar menjadi manusia panutan, dan berpedoman dalam dan berpedoman pada hukum sebab akibat. Karena dengan memahami hukum sebab akibat, manusia selalu hati-hati dan waspada dalam setiap tindakannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Wilda. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, terima kasih Mbak Nita dan juga Mbak Sristiani atas pemaparan di ketiga ini tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Tadi ada 8 prinsip ya. Yang pertama itu ada saling menguntungkan. Jadi ya namanya bisnis atau dagang ataupun jualan itu ternyata menurut penghayat itu wajib saling menguntungkan. Jadi bukan hanya untung diri sendiri sebagai pedagangnya. Kemudian dan yang kedua itu ada jujur, prinsip kejujuran yang artinya ya pada saat kita berdagang atau berbisnis wajib jujur gitu kan, tidak boleh melakukan kecurangan seperti misalkan mengurangi timbangan atau misalkan menaikkan harga dengan semena-mena, tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga ada otonomi, yang keempat ada tanggung jawab sebagai pebisnis di penghayat kepercayaan, tidak hanya punya apa ya, tidak hanya memiliki prinsip saya harus
untung sendiri gitu. Maksudnya memperkaya dengan materi, namun bertanggung jawab kepada sesama, kepada pelanggan, bahkan kepada lingkungan juga. Jadi tetap menjaga harmonisan alam gitu ya. Kemudian yang kelima itu ada prinsip keadilan, yang berarti ya kita harus adil dalam segala hal. Kemudian ada yang kepercayaan, bagaimana caranya pelanggan percaya dan menjadikan bisnis kita tetap dipercaya gitu. Pada saat misalkan seorang pelanggan sudah percaya kepada warung atau misalkan bisnis kita, otomatis kita akan terus-terusan memiliki keuntungan, meskipun tadi jadi saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian perilaku atau watak kita sebagai pebisnis pun harus dijaga. Kemudian yang paling penting, kita harus inovatif dan kreatif, harus bisa, kalau dalam bahasa Sunda itu ngigelan zaman, yang artinya harus mengikuti perubahan zaman, karena kita ibaratnya di sini zaman sudah di 4.0 atau 4.0, otomatis kita harus mengikuti perkembangan zaman ini sehingga berpikir secara kreatif dalam mengembangkan bisnis-bisnis kita. Mungkin itu ada beberapa tips ya dari teman-teman penulis yang sudah diterapkan dalam berbisnis di penghayat kepercayaan, agar menjadikan bisnisnya itu tidak hanya untuk diri sendiri, namun keharmonisan seluruh anggota makhluk hidup di muka bumi ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, makin kesini makin seru ya ini pembahasan teman-teman dari kelompok 5 ini tentang etika bisnis dalam perspektif kepercayaan. Baik, kita lanjutkan saja. Namun sebelumnya saya masih mengingatkan kepada seluruh peserta yang mengikuti webinar bisa menyiapkan pertanyaan untuk para pemateri, dan juga jangan lupa mengisi presensi jika misalkan teman-teman peserta atau misalnya Bapak Ibu sekalian di sini berminat untuk memiliki atau berdonasi untuk buku etika bisnis atau buku etika yang lainnya yang ditulis oleh teman-teman mahasiswa Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus Semarang ini, yang sudah 2 hari kemarin kita sudah melaksanakan 4 webinar, dan ini sesi keempat, dan nanti masih ada sesi terakhir di webinar dalam semester 3 ini akan membahas tentang pedoman guru penghayat kepercayaan. Baik, kita lanjutkan saja ke materi keempat sekaligus materi terakhir di buku ini, yang akan dipresentasikan oleh Mbak Paradila dan Mbak Santi Nopalin Kopman, yang akan membahas tentang tipologi etika berbisnis dalam kepercayaan. Kepada Mbak Paradila, waktu dan kesempatan saya berikan 15 menit dari sekarang. Terima kasih. Mohon maaf kami lihat. Baik, terima kasih. Salam Rahayu. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen beserta para rekan webinar yang saya kasihi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan penulisan beda buku etika bisnis dalam perspektif ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada bab 4 tentang tipologi etika berbisnis dalam kepercayaan. Pada subbab 4 tentang implementasi penerapan nilai-nilai dan tradisi ajaran di lingkungan penghayat dalam beretika bisnis, poin utama dalam penulisan bab 4 tentang implementasi penerapan nilai-nilai dan tradisi ajaran di lingkungan penghayat dalam berbisnis. Di sini saya langsung melakukan interview melalui pengajuan pertanyaan kepada sumber informasi dari beberapa paguyuban. Dalam interview ini misalnya
pada paguyuban budidaya dalam beretika bisnis, mereka selalu menjaga hubungan harmonisasi dengan alam semesta dan selalu berterima kasih pada hasil yang mereka peroleh dengan cara membuat tradisi syukuran. Ada juga pada paguyuban Kejawen Maneges. Di sini dalam berbisnis, nilai-nilai dan tradisi mereka memegang erat kepada mewarah atau ora mateni sekabehane orang ngapusi. Yang berarti dalam berbisnis mereka tidak saling menjatuhkan antara satu dan yang lain. Dan tidak ada kebohongan dalam kegiatan bisnis tersebut. Ada juga pada paguyuban Marapu, mereka melakukan implementasi dan tradisi yang selalu dilakukan mereka sebagai beberapa ritual, antara lain mereka melakukan ritual Puru Lahinggang dan Katuada Mukuru. Setelah dari ritual tersebut, mereka melakukan ritual Katuada Bakulu dalam proses kegiatan bisnis mereka, yaitu bertani dan berkebun. Sedangkan pada paguyuban budaya bangsa, mereka mengacu pada nilai ajaran mereka yang mendasar kepada Pancabakti dan Sesanti. Selanjutnya, pada paguyuban aliran kebatinan perjalanan, mereka berpedoman dan berlandas kepada dasa wasita yang berisi 10 amanat dan mereka juga mempunyai filosofi bagaimana cara memandang orang lain harus secara memandang diri sendiri. Saya juga melakukan interview kepada paguyuban himpunan kebatinan rukun warga, bagaimana mereka sebelum melakukan bisnis, mereka melakukan ritual atau tradisi mendoakan usaha bisnis mereka pada hari atau waktu yang ditentukan oleh sesepuh mereka. Kemudian pada paguyuban Sabta Dharma, mereka juga melakukan ritual atau tradisi saat melakukan bisnis dengan cara melakukan sujud 3 kali dan 1 bungkukan saat sebelum mereka melakukan kegiatan bisnis mereka. Dalam perspektif ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terdapat implementasi dari sumber yang valid berasal dari beberapa paguyuban yang saya sudah wawancarai, yang memiliki pandangan dan pemikiran serta nilai-nilai dalam kehidupan berbisnis mereka. Bagaimana sebagai seorang penghayat menjaga harmonisasi dengan semesta dan juga tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dalam kegiatan bisnis mereka, mengutamakan kejujuran, dan tidak lupa selalu berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang mereka peroleh. Kemudian pada sub berikut, yaitu kendala-kendala dalam berbisnis. Dalam penulisan ini, mengacu untuk membaca pada sudut pandang tentang baik dan buruk perilaku manusia dari sudut pandang ekonomi, hukum, dan moral dalam berbisnis. Karena dalam berbisnis, kita tidak harus memikirkan
kepentingan pribadi tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Dan juga memperhatikan norma dan moralitas agar tidak timbul masalah etis sehingga tidak terjadi pelanggaran etika dan juga kendala-kendala dalam proses kegiatan berbisnis. Baik, saya sebagai penulis mengharapkan semoga karya buku Etika Bisnis dalam perspektif ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat bermanfaat untuk kita pembaca, dan subbab selanjutnya dalam penulisan akan dilanjutkan oleh Faradila. Terima kasih, Rahayu. Terima kasih kepada Saudari Santi Kotman. Ya, langsung saja pada poin ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika bisnis. Faktor yang mendorong penjual melakukan pelanggaran etika bisnis. Di sini saya mengambil contoh dengan menjual telur tidak layak konsumsi. Faktor yang pertama dapat dilihat dari karakter. Manusia memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diperoleh dan selalu merasa kurang dan terus mencari. Hal ini didukung dengan prinsip homo homini lupus yang menyatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Arti dari prinsip ini adalah sisi ambisius manusia untuk meraih keuntungan, menghindari kerugian tanpa memikirkan nasib orang lain, dan lebih mengutamakan kesenangan bagi dirinya. Ketika seseorang ingin mengejar keuntungan sebesar-besarnya dan mengabaikan superegonya, maka ia akan mengabaikan sisi baik dari dirinya, tidak peduli dengan kerugian yang ditimbulkan pada orang lain. Nah, dari sisi faktor karakter, pelanggaran etika penjualan telur-telur rusak atau tidak layak konsumsi ini didorong oleh karakter tidak mau rugi. Penjual terdorong oleh pilihan bisa memperkecil kerugian, lebih baik untung sedikit dengan menjual telur-telur rusak dengan setengah harga daripada tidak untung sama sekali atau bahkan rugi dengan membuang telur-telur rusak tersebut. Faktor yang kedua ada kurangnya modal dan pengetahuan. Para pelaku pelanggaran etika bisnis itu terkadang hanya terfokus pada pertimbangan keuntungan finansial dan mengabaikan pertimbangan etika. Berbeda dengan faktor pertama tadi yaitu karakter. Pada kondisi ini bukan karena karakter buruk. Pelaku bisa saja berkarakter baik, hanya saja tidak memiliki imajinasi moral, yaitu kreativitas dalam menentukan pilihan-pilihan yang etis. Begitu juga yang terjadi pada masalah penjualan telur-telur, itu mengalami keterbatasan pengetahuan atau miopi normatif, akan lebih memilih melakukan pelanggaran etika tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi di kemudian hari daripada membangun nama baik, citra, dan reputasi. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu lemahnya kontrol pihak berwenang. Faktor ketiga yang tidak bisa diabaikan adalah kurangnya kontrol pihak berwenang. Pihak-pihak tersebut bisa dari aparat keamanan maupun lembaga-lembaga swadaya dan pemberdayaan masyarakat. Berita-berita mengenai peredaran telur busuk itu sudah banyak dan terjadi pada wilayah negara kita ya, yaitu Indonesia. Pihak berwenang itu belum memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera pada pelaku. Nah, sanksi yang masih dirasakan ringan dan kontrol yang masih lemah dapat menjadi faktor yang justru mendorong perusahaan yang tadinya etis dalam berbisnis ikut terjun dalam pelanggaran etika bisnis. Selanjutnya, pada poin keempat, di bab 4 ini, yaitu ada acuan prinsip etika bisnis berdasarkan Pancasila. Mengapa saya mengambil acuan prinsip ini berdasarkan Pancasila? Karena Pancasila sendiri itu merupakan falsafah negara yang bersifat universal, yang dapat digunakan sebagai kiblat segala aspek filsafat serta hukum kenegaraan, dan dari masing-masing penjabaran butir-butir kelima sila tersebut itu dapat mengakomodasi nilai-nilai etika kehidupan individu maupun kelompok dalam aktivitas dan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Nah, perlu kita ketahui bahwa
dari kelima sila Pancasila, masing-masing sila itu memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dipergunakan sebagai acuan. Contohnya pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa sudah dapat mencerminkan keinginan untuk melakukan pendekatan ke arah kesadaran dan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa agar setiap individu maupun kelompok itu diharapkan sadar sepenuhnya tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam etika bisnisnya. Contohnya saja dalam bisnis masyarakat itu cenderung hanya mencari keuntungan, bahkan sering terlalu berani mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan dampak lain dari konsumen pengguna jasa bisnis tersebut. Misalnya saja itu bisnis video bajakan atau bisnis barang yang tertentu yang kualitasnya rendah diberi merek yang berkelas dengan harga yang mahal dan sebagainya. Nah, sehingga hal ini tuh sudah melanggar norma-norma yang berlaku. Jadi apabila kita menyadari bahwa bisnis itu pun akan dapat berhasil dengan baik, yakin karena berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya dapat dilihat pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini sangat jelas menyatakan bahwa kita diharapkan memiliki jiwa etika dan etika moral yang baik, berperilaku kemanusiaan, tidak melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan baik hak asasi manusia, atau aspek yang lebih kecil memiliki rasa empati, toleransi di antara sesama demi kemanusiaan, agar semua masyarakat pengguna jasa produk bisnis itu bisa merasakan manfaatnya serta akan ikut mempromosikan nilai jasa produk yang diberikan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, dalam etika bisnis itu tentunya berkaitan dengan tujuan utama kelangsungan bisnis itu sendiri yang membutuhkan aspek persatuan dengan pihak lain dalam kegiatan operasionalnya. Jadi dengan nilai-nilai luhur sila Persatuan Indonesia yang multidimensi yang melibatkan segala aspek oleh nilai-nilai persatuan sehingga dapat diciptakan kelangsungan hidup yang abadi dan lestari sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara di masa-masa yang akan datang. Nah, selanjutnya bisa dilihat dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di nilai luhur sila dalam sila keempat ini sangat erat sekali ya hubungannya dengan perilaku usaha dalam melakukan organisasi yang harus menggunakan asas kerakyatan serta memperhatikan aspek kebijaksanaan sehingga mampu mendapatkan pilihan yang tepat dalam menentukan kebijakan bisnis yang memenuhi standar etika Pancasila. Dalam masyarakat, para pelaku banyak melakukan manfaat dan musyawarah dalam menentukan kebijakan bisnis. Tentunya sebagai syarat mutlak terselenggaranya usaha yang akan dijalankan. Misalkan contohnya dalam pemegang saham atau penyusunan struktur organisasi dan sebagainya. Nah, terus apabila kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur dalam sila keempat ini sebagai acuan, maka akan mempermudah pencapaian kita itu sepakat sesuai dengan apa yang diinginkan. Terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila ini dengan jelas diartikan bahwa tujuan akhir dalam hidup berbangsa dan bernegara adalah kesejahteraan sosial seluruh masyarakat. Dengan demikian, untuk seharusnya menciptakan kesejahteraan tersebut, perlu kebijakan-kebijakan dan keadilan serta perlu diaplikasikannya dengan serius secara adil dan merata sesuai dengan perkembangan tingkat kebutuhan masyarakatnya. Nah, untuk itu di dalam dunia bisnis pun itu perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial ini untuk selalu disikapi dan diimplementasikan dalam melaksanakan aktivitas usaha. Sehingga di sini tuh tidak menimbulkan kecemburuan sosial, kekecewaan orang, ataupun organisasi dan kelompok lainnya. Selanjutnya di poin terakhir itu ada memayu hayuning bawana. Para penghayat kepercayaan, kita tahu ya bahwasanya itu berasal dari paguyuban yang berbeda-beda. Tetapi pada umumnya
para penghayat kepercayaan mempunyai ciri yang sama dalam melaksanakan ajarannya, yaitu sebagai makhluk penting dalam membangun harmonisasi, tidak hanya antara sesama manusia, tetapi juga antar manusia dan alam semesta, dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga hubungan antara manusia dengan unsur lainnya yang melingkupi kehidupannya, mempunyai kesadaran tidak boleh merusak lingkungan, lantaran dampak buruknya akan menimpa manusia, sehingga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian semesta. Masyarakat adat para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini juga mewarisi nilai-nilai pekerti luhur yang dilestarikan tentang bersikap dan bertingkah laku dengan nilai-nilai hidup dari akal pikiran berpijak pada prinsip kemanusiaan, keadilan, kebaikan, dan keharmonisan bersama manusia dan alam semesta. Itulah tadi materi-materi yang dapat kami sampaikan kepada hadirin yang hadir di webinar pada hari ini. Kami menyadari bahwa penulisan kami itu masih sangat perlu banyak perbaikan untuk kedepannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi hadirin semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Saya kembalikan kepada moderator. Rahayu, terima kasih Mbak Paradila dan juga Mbak Santino Palingkotman yang telah memaparkan materi terakhir di bab 4 di buku Etika Bisnis dalam Perspektif Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, yang tadi membahas ada implementasi atau penerapan, kemudian ada juga kendala-kendala dalam berbisnis, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran, kemudian ada acuan prinsip etika bisnis yang berdasarkan pada Pancasila, dan juga yang terakhir adalah Memayu Haining Bawana. Nah, sangat penting sekali berarti pada saat kita berbisnis atau memiliki sebuah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip teori dan juga manfaat-manfaat yang ada di dalam etika berbisnis ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Bagi penanya yang mau bertanya kepada presenter atau pemateri pada webinar kali ini, silahkan bisa raise hand atau menulis di kolom komentar dan menunjukkan pertanyaannya kepada narasumber yang dituju. Baik, sudah ada satu, kita lihat di kolom komentar. Di kolom komentar ini dari Ibu Mary Brilianti. Rahayu, paparan narasumber sangat menginspirasi sekali, namun masih saja terjadi kejahatan bisnis online atau cybercrime yang bertentangan dengan etika bisnis. Bagaimana pandangan narasumber terkait motif kejahatan bisnis online tersebut? Apa pesan penghayat kepercayaan bagi para pelaku kejahatan bisnis online? Dan bagaimana seharusnya membuat efek jera bagi pelaku kejahatan bisnis online? Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan tidak ditujukan kepada siapapun, namun setiap narasumber bisa memberikan pandangan masing-masing. Silakan sambil kita menunggu pertanyaan yang lainnya bisa didiskusikan terlebih dahulu. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Sinta Nur Rahmawati. Rahayu, selamat pagi mahasiswa. Nama saya Sinta Nur Rahmawati, asal dari Surabaya, dari Penghayat Sabta Dharma. Saya ingin bertanya kepada Mas Maman. Di dalam bisnis pasti tidak bisa lepas dari namanya hutang piutang. Dalam agama Islam, hukum pengembalian uang dan dengan bunga adalah riba yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya bagi para penghayat kepercayaan apabila ada orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati sebelumnya. Tolong penjelasannya sebagai tambahan wawasan saya. Baik, sudah ada dua penanya. Silakan bagi para narasumber, mau pertanyaan yang mana dulu yang bisa
didiskusikan. Yang pertanyaan pertama tadi bisa untuk semua narasumber bisa memberikan pandangan. Kemudian yang pertanyaan yang kedua dikhususkan untuk Mas Maman. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat menarik sekali ya. Memang kalau misal di Islam itu, saya dulu kan di Islam ya, itu memang kalau misalkan orang menagih hutang dalam jumlah yang besar, ada anaknya itu, ada anak bunga yang besar itu disebut riba. Kalau misalkan di pengait kepercayaan itu lebih takut kepada hukum sebab akibat. Lebih apa ya? Karena untuk melebihkan atau anak bunga itu kan tidak boleh, karena apa ya, itu memaksa kehendak orang lain. Sedangkan di ajaran pengait kepercayaan khususnya di Jawa itu ada yang namanya legowo atau lapang dada. Seberapa kita menerima keuntungan dari orang yang mempunyai hutang sama kita, itu ya kita terima-terima aja. Apabila tidak ada tidak ada kembaliannya, tidak ada bunganya, kita ya sudah bersyukur, untung-untung uang kita sudah kembali begitu. Akan tetapi tidak kembali ya sudah diikhlaskan saja. Karena siapa tahu orang yang berhutang kepada kita itu lebih butuh daripada kita sendiri begitu. Mungkin yang lain, nah dari teman-teman narasumber yang lain bisa menambahkan, monggo silahkan. Kalau untuk Bu Mary, pertanyaannya Bu Mary ini, saya ingin mencoba menjawabnya terkait cybercrime dalam online. Itu memang karena dulu saya juga pelaku ya, terus terang dan jujur, saya juga dulu itu pelaku kejahatan di dunia tersebut. Antisipasi pesan penghayat kepada pemerintah sebetulnya itu merekrut orang yang bertindak kejahatan, selain Kominfo atau pemerintah memberlakukan kebijakan hukum tersebut. Karena apa? Karena kalau kita misal tidak merekrut orang yang melanggar hukum tadi, itu susah. Karena terus terang, orang-orang DNA orang-orang Indonesia itu lebih jadi orang Inggris, itu lebih bisa jadi orang Inggris. Katakan misal jadi orang Arab gitu, lebih bisa jadi orang Arab gitu. Itu DNA orang Indonesia yang tidak bisa dihilangkan. Maka dari itu betul seperti Badan Terorisme itu dan Densus 88 itu betul merekrut mantan napi bom Bali untuk menanggulangi terorisme yang ada di Indonesia sekarang. Karena apabila tidak merekrut orang-orang tersebut, kesusahan kita akan menanggulanginya, karena orang-orang tersebutlah adalah selaku pelaku dan sekaligus yang pasti mempunyai penanganan tersendiri pastinya. Jadi perang teknologi itu bisa itu. Terima kasih, mungkin ada dari tambahan dari pesan-pesan narasumber yang lain mungkin bisa ditambahkan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Maman atas jawabannya. Mungkin teman-teman dari narasumber yang lain mau menanggapi pertanyaan dari dua penanya tersebut, silakan. Izin menambahkan Mas Hildan. Baik, mangga Mbak Anita, silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mary atas partisipasinya dan dukungannya kami. Izin Mbak Anita, suaranya putus-putus ya, kecil juga. Oke, sebentar. Sudah jelas, Kang?
Ya, sudah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mary yang sudah berpartisipasi dan mendukung kepada kegiatan kami. Saya akan menambahkan jawaban dari Mas Maman atas pertanyaan Ibu Mary yang menanyakan bahwa sering terjadi kejahatan bisnis online yang bertentangan dengan etika bisnis. Bagaimana pandangannya terkait motif kejahatan bisnis online tersebut? Terus apa pesan penghayat bagi para pelaku kejahatan dan bagaimana seharusnya membuat efek jerah bagi pelaku kejahatan bisnis online? Kalau menurut pandangan saya pribadi, kejahatan yang terjadi pada kejahatan bisnis online atau bisnis apapun itu kemungkinan besar didorong oleh keinginan sang pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan mereka tidak punya kesadaran bahwa ada hukum sebab akibat di dalamnya. Sehingga dalam hal ini sebaiknya negara itu memberikan hukuman yang maksimal untuk para kejahatan apapun. Khususnya ini kejahatan bisnis online, karena bisnis online itu cakupannya sangat luas dan merugikan banyak orang yang sangat luas juga. Dan intinya kalau bagi pelaku kejahatan itu menurut saya ya harus terbuka pikirannya bahwa bisnis itu tidak hanya untuk menguntungkan diri sendiri, dan apapun yang dilakukan oleh setiap orang itu akan berakibat kepada dirinya. Jadi seperti pepatah Jawa, ngunduh wohi akarti, apapun yang dilakukan pasti akan berakibat. Begitu Mas Wildan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anita dan juga Mas Maman. Silakan teman-teman pemateri yang lain, barangkali masih ada yang mau menambahkan sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, barangkali masih ada penanya selanjutnya. Izin menambah pertanyaan dari Bu Mary tentang motif kejahatan tentang pertanyaan tentang motif kejahatan. Nah, motif kejahatan menurut saya, motif kejahatan itu tentang cybercrime itu disengaja oleh pelaku bisnis dan kurang memperhatikan lawan bisnis, maksudnya kurang memperhatikan dalam konsep itu rasa welas asihnya terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku bisnis yang melakukan cybercrime. Nah, caranya bagaimana? Kita sebagai maksudnya manusia yang memiliki yang kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa, kita harus selalu mawas diri, kita selalu menegakkan kesadaran diri, selalu eleng terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Seperti itu. Sehingga kita akan terhindar dari pelaku bisnis yang melakukan cybercrime atau bisnis online tersebut. Baik, terima kasih Mbak Sri Setiani. Silakan teman-teman yang lain. Izin menambahkan, Kang Wildan, untuk pertanyaan Bu Mary, memang benar ya, saya setuju dengan yang dikatakan oleh saudara Kak Maman, bahwasanya memang sangat susah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan online, walaupun memang sudah ada pasalnya, yaitu pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan, maka aparat kepolisian itu menggunakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 45 ayat 2
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku. Nah, namun pihak yang berwenang itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya itu belum memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jerat pada pelaku, sehingga sanksi merasakan efek jerat yang diberikan itu mungkin masih terlalu ringan, sehingga para pelaku kejahatan online itu masih terus-menerus melakukan kejahatan-kejahatan yang sehingga akan menimbulkan pelanggaran dalam beretika bisnis. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Faradila atas tanggapannya. Bagaimana para penanya, Ibu Mary maupun Ibu Sinta, apakah sudah cukup dengan tanggapan dari teman-teman narasumber atau masih ada sanggahan? Iya, terima kasih atas partisipasinya Ibu Mary beserta Ibu Sinta. Masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum kita closing statement. Silakan Mas, saya berikan waktu untuk mungkin satu penanya terakhir ya, karena kita akan lanjut kepada closing statement. Silakan. Bisa raise hand atau menulis di kolom komentar. Sambil kita menunggu penanya berikutnya, saya mengingatkan kepada teman-teman peserta, yang khususnya yang hadir pada webinar kali ini, jika berminat untuk membaca atau misalkan melihat lebih dalam isi dari buku etika bisnis dalam perspektif ajaran kepercayaan ini, atau buku-buku etika yang lainnya, ada etika sosial, ada etika komunikasi, etika politik, kemudian etika pendidikan, dan masih banyak lagi yang ditulis oleh mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Fakultas Bahasa dan Budaya Unpad Semarang ini. Teman-teman bisa mengisi kolom resensi yang sudah disediakan panitia, bisa mengisi presensi yang sudah link presensi yang sudah disediakan panitia, nanti panitia yang menghubungi teman-teman sekalian, atau bisa menghubungi Instagram kami di Prodi Penghayat Unpad, dan bisa juga menyaksikan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan tugas-tugas mahasiswa penghayat yang ada di YouTube channel kami. Bisa diklik informasinya yang disediakan oleh panitia. Dan saya mengambil sedikit kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan, bahwasanya seorang penghayat kepercayaan itu percaya pada prinsip timbal balik gitu, atau hukum sebab akibat. Jadi siapa yang menanam, maka dia yang akan menabur gitu. Namun ya memang seperti itu, hukum di negara kita masih kurang sekali ya. Jadi tidak jera lah orang-orang yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan itu. Tapi memang kita sebagai penghayat kepercayaan diwajibkan harus memiliki prinsip-prinsip yang tadi yang diberikan oleh para pemateri gitu kan, agar pada saat kita berbisnis atau sekalipun kita menjadi konsumer atau customer sekalipun, kita tetap berlaku sesuai dengan ajaran kita yang baik, budi pekertinya yang berbudi pekerti luhur. Terima kasih. Ini ada satu penanya terakhir ya dari webinar kali ini, ada Kak Ikas Cahyani Suartini. Izin bertanya kepada moderator, kemarin saya sempat meminta nomor untuk pembelian buku, tapi nomornya hilang terus. Sistem pengembaliannya bagaimana? Oke, Kak Ikas, untuk di kesan pesan atau pertanyaan, atau misalkan di situ ada kolom kesan pesan, bisa ditanyakan, atau misalkan Kak Ikas berminat membeli buku yang mana, nanti pihak panitia yang bisa menghubungi Kak Ikas sendiri, seperti itu.